Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Pangestu, NIM 2117200008 dari kelas Teknik Elektro 7KR, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Bina Dharma, Kota Palembang. Oke, pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi dari sebuah forensik yang bernama Helix, di mana video ini saya buat untuk guna menyelesaikan tugas dari mata kuliah Polsek atau forensik dengan dosen Surya Yusra. Oke, yang pertama-tama kita siapkan dulu aplikasi atau file dari Helix-nya tersebut. Di sini kita akan download. Berikut ada link file yang sudah disiapkan oleh Pak dosen Surya Yusra, atau bisa scan QR code lalu kita menuju link tersebut. Setelah itu, berikut ada secure access. Kita masukkan password yang sudah disiapkan oleh Pak Surya Yusra. Kita masukkan forensik. Setelah itu kita download filenya. Kita tunggu file ini berjalan hingga selesai, di mana berukuran 702 MB atau megabyte. Setelah itu baru kita nanti buka aplikasinya. Kita tunggu sebentar. Oke, setelah file sudah di-download, mari kita menuju tempat folder yang sudah di-download. Helix Forensik, di mana ini berukuran sekitar 700 MB dengan tipe Ultra ISO file. Lalu kita buka aplikasinya. Open, lalu kita buka aplikasinya yang berbentuk tipe application. Setelah itu kita buka. Oke, sini ada Windows Protect, di mana Smart Screen itu mendeteksi adanya virus. Kita ketik more info, kita klik run away aja. Oke, setelah itu kita yes. Oke, ini adalah tampilan depan dari aplikasi Forensik Helix 3. Oke, yang pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu Helix. Helix adalah sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan dari distro Linux Ubuntu. Pengembangnya Helix adalah Events.inc sebagai sistem operasi khusus untuk kegiatan forensik. Di mana Helix 3 ini dibundle dengan banyak tool, baik forensiknya sifatnya open source maupun closed source. Helix 3 ini hadir dalam dua versi, ada versi gratis dan versi berbayar, yang dua-duanya dikembangkan oleh Events.inc. Oke, ini ada pemilihan bahasa, di mana ada bahasa Inggris, French, Jerman, Italian, Portugis. Di sini tidak ada bahasa Indonesia, maka kita akan pilih bahasa Inggris. Tapi jika kawan-kawan ada yang bisa berbahasa Jerman, Italian, boleh, silakan. Kita accept. Oke. Berikut adalah tampilan depan atau menu bar dari Helix, di mana Helix ini memiliki 4 menu utama. Yang pertama yaitu ada file. File ini berisi investigator notes dan exit. Yaitu exit ini untuk menu keluar. Nanti kita akan jelaskan investigator notes ini. Yang kedua yaitu ada quick launch, di mana berisi yang pertama yaitu command cell, yang kedua yaitu ada FTK imager, yang ketiga ada system information viewer, ada drive manager, win audit, zero view, dan pre-search. Oke, di system information viewer ini memiliki informasi dari komputer dengan lengkap. Ada 25 hal yang akan ditampilkan oleh aplikasi ini apabila kita membukanya. Ada bias information hingga yang terakhir Windows information. Oke, yang pertama-tama kita akan langsung, ini adalah preview system information, di mana berisi tentang operasi sistem dari komputer atau laptop kalian. Di mana di sini ada desktop KG1055 dengan guna user, berikut IP-nya, dan ini adalah drive ukuran atau size dari laptop kalian. Jadi biasanya kalian kalau mau buka ini kan mau lihat berapa ukuran hard disk kalian yang di dalam laptop kalian, itu dengan mengklik sistem information, misalnya seperti itu. Nah, kalau dari sini kalian bisa langsung
aplikasi forensik, dan data dari HP network, data dari komputer kalian itu akan langsung terlihat. Yang kedua, ada yang namanya running process. Running process ini berisi aplikasi apa saja yang sedang berjalan di komputer kalian atau laptop kalian. Running process pada Helix 3 ini mirip seperti tampilan pada proses di Task Manager. Biasanya kalau kalian buka Task Manager, nanti akan berisi seperti running process. Nah, mirip di mana aplikasi apa saja yang sedang berjalan. Dan kita bisa lihat sekali dengan aplikasi Helix ini melalui sistem information. Oke, yang selanjutnya yaitu ada acquisition, di mana acquisition ini, Helix ini dibundle dengan berbagai macam tool yang dapat meng-acquire atau mendapatkan image dari suatu disk, baik sifatnya itu physical maupun logical. Hasilnya disimpan dalam bentuk image. Ini kita mengklik tanda panah oranye pada samping ikon kamera ini, maka kita akan berada pada halaman kedua dari menu Live Acquisition Helix 3, yaitu FTK Manager. Dalam version 2.5.3, FTK Manager ini merupakan sebuah tools yang digunakan untuk membuat image dari suatu drive, baik itu physical maupun logical drive. Cara menggunakannya cukup mudah, yaitu dengan menggunakan klik tombol imager, kemudian tunggu beberapa saat hingga jendela FTK Manager muncul. Klik, kalian tunggu hingga tampilan dari akses data FTK Manager-nya muncul atau timbul. Lalu setelah itu kalian klik file, kemudian pilih create this image. Oke, kalian klik this image. Oke, lalu ini bagaimana cara menggunakan FTK Manager ya. Lalu misalnya kita ingin mengubah logical drive menjadi image, maka pilihlah logical drive. Oke, setelah itu kita tentukan drivernya. Lalu kita next, baru memilih eksistensi image. Pilih eksistensi image, lalu kalian pilih DD saja, sebab eksistensi image DD adalah eksistensi yang cukup umum dipergunakan lebih banyak operasi untuk mengenalnya. Kalian klik next, lalu di sini kemudian kita diminta untuk mengisi data keterangan terkait drive yang akan kita buat image-nya. Misal satu kita make description-nya, write D, examiner-nya, lalu notes-nya important. Lalu kemudian kita diminta untuk menentukan folder penyimpanan image tadi. Sebaiknya simpan hasilnya di external storage saja. Kalian siapkan, bos, kalian pilih storage di mana ya, di screen saja, klik OK. Lalu setelah itu proses imaging akan berjalan. Kita buat imaging file name-nya, yaitu ini. Oke, klik ini. Setelah itu kita akan mulai dari imaging-nya. Oke, imaging ini akan memakan proses yang cukup lama. Oke, pada Live RAM Acquisition tadi, di halaman yang selanjutnya ada yang namanya memperkenalkan proses sistem akuisisi yang dapat digunakan untuk meng-capture RAM dalam bentuk image. Seperti yang kita tahu, banyak sekali proses yang terjadi di RAM, seperti tabel routing, tabel art, atau volatile date, dan sebagainya yang mungkin akan berguna untuk kerja investigasi. Namun sayangnya, software ini tidak dapat digunakan karena sepertinya tidak dibundle langsung oleh dari Helix 3. Jadi tidak bisa digunakan. Oke, yang selanjutnya yaitu menu incident response. Incident response ini berisi tool-tool forensik yang berguna untuk menganalisis atau mengaudit sistem komputer untuk keperluan penyidikan. Misalnya seperti menganalisis drive yang dienkripsi, atau misal ada file yang dikunci oleh si pengguna, atau password yang tersembunyi, atau menganalisis hash value file tertentu, hingga audit dari software-software yang terinstall di komputer itu bisa kita ketahui. Pada page pertama yaitu ada Windows Forensic Tools atau disingkat WFT, di mana tool yang digunakan untuk mengumpulkan segala informasi, bahkan melakukan audit.
terkait hal-hal yang berhubungan dengan keamanan yang diterapkan dalam sistem komputer. WFT ini berjalan pada mode batch menggunakan CMD, kemudian menampilkan hasil analisa dalam bentuk .html. Oke, tool yang selanjutnya yaitu First Responder Utility atau FRU. FRU ini adalah tool yang digunakan untuk mengumpulkan data secara cepat dan efisien. FRU ini dapat dijalankan dari CD, dan ia dapat mengirimkan data yang dikumpulkan melalui jalur TCP atau IP. Untuk dapat menggunakan FRU ini, kita harus membutuhkan yang namanya Forensic Server Project yang terkoneksi dengan komputer target melalui jaringan. Jadi, kita bisa mengumpulkan data dengan harus ada koneksi atau Forensic Server Project yang koneksinya langsung dengan target kita. Nah, FSC server ini tersedia dalam CD Helix 3 di dalam directory ir garis miring FSP. Yang selanjutnya yaitu ada Incident Response Collection Report. Ini adalah script yang bertujuan. Oke, kita buka ya. Ini akan ditanya IP apa yang kita gunakan. Oke, selanjutnya yaitu Incident Response Collection Report, di mana ini adalah script yang bertujuan untuk memanggil tool-tool yang berkaitan dengan pengumpulan data ataupun analisis pada Windows untuk mencegah komputer yang diinvestigasi melalui atau melakukan perubahan sistemnya. Incident response ini akan mengirimkan data yang telah dikoleksi ke sebuah komputer yang menjalankan netcat lister padanya. Ketika dijalankan, incident response ini akan meminta alamat IP dan port komputer yang telah dijalankan. Nah, berikut dia akan meminta IP address dari netcat listener-nya. Misal dia 192.168.1.2, baru kita klik OK. Baru kita akan ditanya berapa poin numbernya. Begitulah kerja dari Incident Response Collection Report. Oke, selanjutnya yaitu ada yang namanya Job Risk Management Nigellen 32, di mana software yang dikembangkan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya pada sistem yang dicurigai, namun dengan dampak terhadap proses yang sedang berjalan. Service pada sistem, user account, schedule task, network port, dan sebagainya pada sistem yang sedang berjalan. Nih, kalau kita klik Nigellen-nya, oke, kita oke. Oke, berikut tampilan awal dari Nigellen 32-nya. Selanjutnya, ada yang namanya Start a Netcat Listener, di mana digunakan untuk pengumpulan data dari komputer yang dicurigai melalui jaringan TCP atau IP. Nah, Netcat ini sebaiknya dipasang di komputer investigator dan terhubung dengan komputer yang tersangka. Jadi, ini merupakan satu kesatuan. Nah, kesatuan setelah dihidupkan nanti Netcat Listener akan menerima data yang dikirimkan dari komputer tersangka oleh program tertentu. Misalnya, Incident Response Collection Report nanti akan terhubung dengan Start Netcat Listener-nya. Oke, yang selanjutnya yaitu ini bagian kedua ya. Bagian kedua, yang pertama yaitu ada command cell. Ini yang di awal tadi saya akan jelaskan dari sini dari menu Quick Launch. Oke, yang pertama command cell. Command cell ini adalah jika bila ada command cell bawaan Windows-nya kurang kredibel, maka investigator bisa menggunakan command cell ini. Yang kedua yaitu ada VNC server, adalah aplikasi yang digunakan untuk membangun interaksi antar dua komputer dalam bentuk virtual network computing, di mana apa saja selama terkoneksi dengan jaringan atau internet kedua komputer yang bukan komunikasi tidak perlu memiliki sistem operasi yang sama. VNC server dapat mengatasi itu, yang dibutuhkan hanyalah aplikasi viewer di sisi kliennya agar mereka bisa berinteraksi dalam jaringan atau internet. Selanjutnya ada PUTTY SSH, di mana aplikasi yang digunakan untuk melakukan telnet atau SSH ke suatu server. Ini cukup mudah digunakan hanya dengan menuliskan IP targetnya. IP targetnya berapa? Kita akan misal 192.168.3. Jadi mudah digunakan. Yang selanjutnya yaitu ada WinAudit. Adalah aplikasi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau untuk mengaudit komputer tersangka. Dengan audit ini segala informasi terkait sistem, administrasi, dan aplikasi apa saja yang sudah terinstal di komputer target akan diungkap. Caranya kita jalankan, klik OK. Lalu di sini ada, kemudian bisa kalian klik tombol audit. Ini adalah proses auditing, di mana nanti kita akan mengetahui apa saja. Berikut aplikasi yang sedang berjalan, di mana aplikasi yang sudah diinstal apa saja, kita akan mengetahuinya di WinAudit Freeware ini. Kita close. Yang selanjutnya yaitu ada file recovery, di mana
tool ini untuk mengembalikan file-file yang telah terhapus di websitenya. Bahkan file recovery ini mampu mengembalikan file-file dari drive yang telah terformat, bahkan telah terhapus sebelumnya. Oke, cara menggunakan aplikasi ini cukup mudah. Pertama, kita akan perlu menjalankan dari file recovery-nya, lalu kalian klik bahasa, lalu kemudian kita pilih jenis pekerjaannya. Misalnya kita akan merecovery file yang telah terhapus, bentuknya yaitu logical drive, atau bisa kalian dalam folder delete. Kalian klik, terus selanjutnya PC, Impact Store, atau akan menerima isi harddisknya. Maka selanjutnya kita tinggal memilih drive mana saja yang akan kita pilih. Baru nanti file target atau file yang telah terhapus itu akan bisa kita recovery. Begitulah cara penggunaan dari PC Inspector File Recovery. Yang selanjutnya itu ada rootkit revealer, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mendeteksi rootkit di suatu komputer. Rootkit ini adalah semacam aplikasi yang dapat melakukan manipulasi dalam sistem komputer untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Rootkit ini dapat memanipulasi aplikasi Windows Explorer untuk menyembunyikan dirinya dari deteksi sistem. Kemudian dia akan menanamkan program backdoor atau trojan yang akan mengirimkan data-data tertentu kepada pihak tertentunya. Sayangnya rootkit ini hanya bisa menemukan rootkit saja tanpa menghapusnya. Oke, berikut adalah tampilan awal dari lisensinya. Kita setujui. Selanjutnya ada screen capture. Screen capture ini adalah aplikasi yang memudahkan investigator untuk melakukan print screen. Dengan menjalankan aplikasi ini akan menentukan lokasi penyimpanan gambar secara otomatis dan akan menyimpan gambar yang di screenshot ke dalam suatu lokasi file. Lalu klik tombol print screen, ditekan. Lalu juga screen capture ini dapat mengirim file hasil screenshot tadi melalui FTP ke komputer lainnya. Oke, selanjutnya itu ada namanya PC on off time, di mana aplikasi ini berfungsi untuk menghasilkan histori atau mengubah histori kapan saja komputer tersangka hidup atau mati. Dari data yang ditampilkan akan terlihat kapan saja komputer ini digunakan dan seberapa penting komputer ini bagi pihak tertentu. Nah, oke, kita lihat tampilan awalnya. Awalnya dari PC on off time, nanti komputer ini berjalan on pukul berapa nanti akan terdeteksi di sini. Oke, selanjutnya yaitu ada incident response factory-nya, di mana yang pertama yaitu PST password viewer digunakan untuk merecover password MS Outlook dalam bentuk file Outlook untuk PST. Ini kita digunakan untuk merecover password. Yang kedua yaitu ada messenger password, yaitu digunakan untuk merecovery password dari messenger. Yang selanjutnya yaitu proteksi storage viewer, di mana untuk menampilkan password yang disimpan di proteksi storage oleh Internet Explorer. Lalu di sini ada AI Story Viewer, adalah aplikasi yang digunakan untuk menampilkan histori yang tercatat dalam Internet Explorer dan Windows Explorer. Kalau kita buka, kita running, nah di sini dia akan menampilkan histori yang tercatat di dalam Internet Explorer dan Windows Explorer. Oke, yang selanjutnya itu ada AI Cookie. Ini menampilkan cookie sama seperti dari story tadi. Lalu ada password viewer. Ini ada untuk menampilkan password yang tersimpan dalam cache internet. Yang selanjutnya itu ada mail password viewer, adalah tool yang digunakan untuk menampilkan password Outlook. Lalu yang selanjutnya itu ada network password viewer, digunakan untuk mengetahui atau menggunakan akun .NET yang akan memasukkan password, lalu dia akan menyimpan passwordnya agar user dapat login setiap saat. Selanjutnya itu ada asterisk logger, di mana kita akan menampilkan password pada beberapa aplikasi. Password yang kita ketikkan tadi akan diubah dalam bentuk asterisk. Yang selanjutnya itu ada Mozilla Cookie Viewer, di mana adalah tool yang digunakan untuk menampilkan cookies file di Mozilla Firefox. Lalu ada Registry Viewer, yang digunakan untuk menampilkan registry atau mencari value tertentu di dalam registry. Oke, kita buka. Nah, ini oke, berikut ada tampilannya, di mana kalau kita klik misal nama file string, maka komputer akan scan, aplikasi Reg Scanner akan scan. Nanti akan timbul dari scanningan registry viewer. Lalu yang selanjutnya yaitu ada USB View, di mana adalah tool yang untuk memantau device apa saja yang sedang atau pernah terkoneksi pada viewer pada komputer kita.
Oke, ini ada port-port apa saja. Misalnya terbaru ada saya tadi baru memasukkan port ke HP, lalu ada flash disk, maka di sini akan terdeteksi. Oke, yang selanjutnya itu ada menu browse, di mana browse konten ini merupakan aplikasi dari Helix yang berfungsi untuk menjelajahi isi hard disk semacam Windows Explorer ya. Perbedaan ini, file yang dapat lihat di aplikasi ini ditampilkan dengan propertiesnya yang serta khas-khas value-nya. Misal, kita akan hash value-nya akan terlihat. Misal di data Canon, bisa ada filenya apa saja akan terlihat di sini. Yang selanjutnya itu ada scan for picture from a live system, di mana aplikasi ini berguna untuk menampilkan gambar-gambar beserta propertiesnya. Cara penggunaannya yaitu dengan menggunakan load folder. Tombol load folder pada bagian kiri aplikasi. Lalu kemudian kita tentukan lokasi folder yang mana. Misal ini. Lalu kita oke. Oke, berikut dari scan for picture-nya. Jadi kemudian kita setelah itu kita proses loading image-nya. Oke, nah ini berikut tuh screenshot, baru kita imaging. Setelah kita imaging, oke, hasil load image tadi, bila kita klik salah satu gambar akan menampilkan properties dari gambar pada bagian bawah. .png. Oke, yang selanjutnya yaitu investigation notes, adalah fasilitas yang diberikan oleh Helix untuk menambahkan catatan tertentu dari hasil investigasi yang telah dilakukan. Misal kita masukkan nama investigator, lalu case numbernya kita buat forsec case, baru agensinya dana. Oke, lalu kita bisa masukkan atau catatan-catatan yang digunakan untuk membantu kita dalam investigasi. Oke, berikut itu mungkin adalah hal-hal yang ada pada aplikasi Helix. Oke, mungkin itu saja dari aplikasi Helix yang bisa dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.